لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allah. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Saudaraku jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengalaman paling berkesan di masa kecil Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau diajak oleh ibunya pergi ke Madinah pada saat beliau berumur 6 tahun. Ini ternyata perjalanan pertama yang paling mengesankan bagi diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Cara ibu Nabi SAW mengajak anaknya itu sengaja melakukan perjalanan jauh untuk bersilaturahim dengan keluarga neneknya di Madinah. Itu luar biasa.
Kenapa luar biasa? Sebab usia anaknya baru 6 tahun. Yang kedua, ayahnya juga sudah meninggal dunia. Sehingga sebenarnya sulit, berat melakukan perjalanan jauh, 500 km lebih, ya, dengan onta berhari-hari, hanya ditemani oleh hamba sahaya perempuan bernama Ummu Aiman. Jadi mereka hanya bertiga. Kemudian keluarga di Mekah juga banyak. Tapi Aminah ingin mengajarkan kepada Rasul SAW, kepada anaknya Muhammad kecil itu, bagaimana pentingnya menjaga silaturahim. Kita ini mesti ingat ya, pengalaman paling mengesankan masa kecil kita itu melakukan perjalanan kemana sama orang tua kita. Dan kita akan melakukan apa? Perjalanan apa untuk mengajak anak kita itu punya pengalaman pertama ketika melakukan perjalanan jauh itu untuk apa? Itu berkesan sekali. Karena segala sesuatu yang dilakukan pertama itu berkesan. Jadi kalau kita sampaikan kepada anak-anak, hari ini kita mulai mudik misalnya di Indonesia ini. Kita mau mudik karena pergi ke rumah kakekmu, ke rumah nenekmu. Dulu papa di situ masih kecil. Ntar kita silaturahim sekalian ke rumah guru ngaji papa masih kecil dulu. Kita itu tertanam di dalam diri anak bahwa ada nilai yang diperhatikan oleh orang tuanya yang ingin diwariskan ke dalam dirinya. Apa itu? Sifat al-wafa. Al-wafa adalah sifat tahu balas budi. Tidak lupa dengan orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita. Kita penting ajari itu. Sebab banyak orang tua hari ini mengeluh karena anak-anaknya tidak berbakti kepada mereka. Kita udah capek-capek Ustadz, biayain dia sekolah, membesarkan dia, melengkapi semua kebutuhan dia. Sekarang dia nggak mau dengar sama kita. Kalian sudah memberikan contoh apa dalam diri anak-anak ketika masih jernih pikirannya? Dulu bagaimana orang tuanya memperlakukan kakek mereka. Itu yang penting. Dia melihat Anda nelpon orang tua jarang. Dia melihat Anda tidak juga menjalin hubungan dengan bibi-bibi, dengan paman-paman Anda. Dia juga tidak melihat. Anak-anak itu peniru yang ulung. Mereka hanya melihat apa yang kita lakukan ketika masih kecil. Jadi perhatikan betul nih. Kita menanamkan kenangan masa kecil apa kepada anak-anak kita. Sebab itu akan menentukan bagaimana mereka punya prioritas dan mengusung nilai tertentu dalam hidup mereka. Mereka tahu bagi ayah mereka ini paling penting ini. Hidup ini ternyata yang paling penting adalah ini. Itu penting sekali. Jadi Aminah, seorang janda tanpa suami, harus melakukan perjalanan jauh dengan biaya yang pasti tidak kecil, pasti. Harus ada bekal yang disiapkan, harus apa. Untuk apa melakukan perjalanan itu? Untuk dua hal. Pertama, untuk ziarah ke makam suaminya. Biar anaknya tahu, ayahmu di sini nak. Kamu jangan lupakan, kuburannya di sini. Suatu hari kamu bisa ziarah ke situ. Juga untuk menjalin silaturahim dengan saudara-saudaranya di Madinah. Sebab Nabi itu anak Abdullah. Abdullah itu anak Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu anak Hashim. Hashim itu setelah menikah di Mekah, waktu melakukan perjalanan dagang ke Syam, beliau mampir di Madinah, menikah di Madinah lagi, istrinya di Mekah sudah meninggal, menikah di Madinah dengan seorang perempuan dari Bani Adi, Bani Najjar, namanya Salma. Menikah Hashim ini dengan Salma, punya anak namanya Abdul Muthalib. Syaibah nama aslinya Abdul Muthalib itu. Ya, jadi Hashim itu punya saudara laki-laki di Mekah namanya Al-Muttalib. Hashim, buyut Nabi, itu punya saudara namanya Al-Muttalib. Dia bilang ke Al-Muttalib, kalau aku nanti meninggal, putraku Syaibah ini masih kecil, tolong kamu bawa ke Mekah ya, biar dia dididik secara Quraisy, karena itu lebih tinggi. Ya, mereka merasa pendidikan di Quraisy itu lebih bagus. Dan benar Hashim meninggal dunia, Al-Muttalib dari Mekah jemput Syaibah ponakannya ini. Dijemput waktu masuk Mekah,
Mekah sedang ramai pada waktu duha. Orang-orang di dekat haram, di pasar, di apa. Lihat Al-Muttalib bawa anak kecil. Masuk ke kota Mekah, orang-orang mengira, Al-Muttalib beli hamba sahaya baru. Maka disebut Abdul Muttalib. Padahal ponakannya. Padahal putra Hashim. Hashim itu anak saudara Al-Muttalib tadi. Sejak itu masyhurlah Syaibah ini di Quraisy dengan gelaran Abdul Muttalib. Itu kakek Nabi. Jadi ibu Abdul Muttalib itu orang Madinah. Maka Nabi ketika hijrah ke Madinah itu tidak terlalu asing. Sebab keluarganya dari Salma, dari buyutnya Salma, memang orang Madinah. Jadi mereka ini ziarah ke sana. Nabi punya pengalaman bagus sekali di situ. Nabi sampai berkata begini, Ahsantul umma fi bi'ir Bani Adi. Aku ini bisa berenang dengan baik di sumur Bani Adi di Madinah. Karena di Madinah itu orang bikin sumurnya itu seperti kolam sebenarnya. Karena di samping Madinah itu padat sekali, banyak batu, sehingga air itu tidak menyerap cepat, berfungsi untuk menampung hujan. Madinah itu lebih suka hujan dibanding Mekah. Di samping itu untuk penyimpanan air mereka untuk di kebun-kebun. Jadi Nabi itu bisa berenang itu di situ, di kolamnya milik Bani Adi, kata Nabi. Sebenarnya mereka ingin tinggal lebih lama di situ. Tapi suatu hari ketika Nabi sedang bermain-main di Madinah dengan saudara dari sebelah buyutnya itu, ada orang Yahudi berdua melihat ke Rasulullah. Dia lihat lain ini. Mereka dekati, mereka pegang Rasulullah. Berbicara kepada temannya. Hadza nabiyyu hadhil ummah wa hadhihi daru hijratih. Ini nabi umat yang sekarang. Dan kota ini adalah tempat dia hijrah nanti. Nabi cerita waktu pulang, Nabi cerita ke ibunya. Akhirnya Aminah ketakutan. Takut ada sesuatu, takut yang buruk terjadi kepada anaknya, segera mengajak anaknya pulang. Padahal kondisi Aminah pada waktu itu agak kurang sehat. Ditambah angin di padang pasir, panas dalam perjalanan, Aminah wafat. Yang mau saya garis bawahi adalah bagaimana Nabi SAW kemudian menjadi pribadi yang wafi, yang tahu balas budi, tidak pernah melupakan jasa orang lain. Dan bagaimana Nabi terus menyambung silaturahim karena belajar dari ibunya bagaimana ibunya mengajarkannya silaturahim. Silaturahim ini ajaib sekali bapak-bapak semua. Sekarang nih maksud saya, di bulan yang baik ini ya, nggak ada gunanya kita beramal kalau ada silaturahim yang kita putuskan. Sebab Allah akan memutuskan itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan ya, Al-arash, ar-rahim mu'allaqatun bil arsh. Wa qala man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ar-rahim, seolah-olah silaturahim itu ada wujudnya. Namanya ar-rahim. Rahim itu menempel di arasy Allah. Lalu berkata, siapa yang menyambungku, Allah akan menyambungkan untuknya. Siapa yang memutuskanku, Allah akan memutuskan dengannya. Jadi, kalau mau tersambung rahmat Allah, keampunan Allah, bimbingan Allah, perlindungan Allah, sambung silaturahim. Tapi kalau kamu memutuskan silaturahim, Allah putuskan kasih sayang Allah, pengampunan Allah, bimbingan Allah, lindungan Allah, dan seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sama-sama ingatin, siapa yang masih kita putuskan silaturahim dalam hidup kita? Orang tua, anak, ipar, mertua, sahabat, gak apa-apa. Kalau dia yang memutuskan pun kita yang menyambungnya. Sebab dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW berkata, laisal wasil bil mukafi. Yang disebut menyambung silaturahim itu bukan dengan balasan, dengan barter. Kalau orang menyambung, kita menyambung. Kalau orang putus, kita putus. Bukan. Walakinnal wasil idza quti'at rahimah wasalaha. Yang disebut menyambung silaturahim itu adalah kalau seandainya ada yang memutuskan silaturahim dengan dia yang menyambungnya kembali. Dan dalam hadis lain disebutkan tidak ada azab yang Allah lebih suka untuk menyegerakannya di dunia sebelum nanti dia dapati azab yang pedih di akhirat kecuali dua. Al-baghi wa qata'atir rahim. Berbuat semena-mena ketika berkuasa, al-baghi,
berbuat kerusakan, kezaliman, karena merasa berkuasa, orang butuh sama kita. Yang kedua adalah memutuskan silaturahim. Ini jadi renungan kita bersama, kejadian di masa kecil Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.